Apa itu? Di Instagramnya Komnas Aha, Anak aha. gitu itu banyak sekali DM yang masuk Yo. kayak misalnya anak-anak yang mereka mendapatkan ancaman apa namanya WhatsApp gitu, kemudian kayak gambar-gambar mereka atau video-video mereka yang tidak. Sampai ratusan juta loh. Karena mereka waktu itu masih senangan-senangan, tapi ada perintah-perintah pembuatan gambar, lalu pada saat tertentu mereka putus istilahnya, lalu si laki-lakinya atau si remajanya itu. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sekarang di handphonenya sudah ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan oleh netizen melalui Facebook dan Instagram Aris Merdeka Official. Dan di depannya udah ada Bang Aris, kuning-kuning nih Bang. Semangat Kuning-kuningan. sekali kayak. Semangat sekali. Bentar lah, gue buka dulu ya. Tapi Oke. itu tidak melanggar protokol Oke. kesehatannya. Ini hanya untuk mempertegas supaya Suara suara saya lebih itu bisa jelas. didengar oleh banyak orang. Silakan, apa katanya Nia? Bang, ini pertanyaan pertama panjang sekali nih Bang. Serius sekali rupanya itu. Iya, santai tapi Serius. siap Bang. Kita ke pertanyaan pertama dari Kak Sen Z. Senjet. Halo Kak, mau tanya. Kalau anak diperlakukan kasar secara verbal, dipermalukan di depan banyak orang itu gimana? Hingga menahan semua orang, misalnya kayak mentalnya, pendidikannya, sosialnya menjadi terganggu. Iya. Kemudian karena dia ini adalah anak yang diadopsi dari ibu yang mengalami gangguan mental, Bang. Oh, waktu Waktu dia kecil, lahir kan, waktu ya. kecil. Dari kecil memang selalu ibunya ini ikut campur dengan keluarga anak tersebut. Terus si anak selalu diajak, kalau mau kemana-mana tuh anak mau diajak, mau nangis, terus Iya. mau mandi, mau tidur, semua diajak sama ibunya. Akhirnya anak ini lama kelamaan juga terbiasa ikut perilaku dari ibunya begitu ya Bang. Terus dia memberikan perilaku atau toksik lah katanya kalau di Betul. keluarganya itu. Nah terkadang kalau misalnya anaknya itu akhirnya anaknya mungkin juga ikut ke perilaku ibunya itu. Nah menurut abang gimana nih Bang? Iya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anaknya itu ada 4 kategori kekerasan. Oke. Pertama, kekerasan seksual. Itu bisa pencabulan, bisa serangan persetubuhan, ya. Bisa bentuknya kejahatan seksualnya itu kekerasan seksual, sodomi, ya kan, incest, kemudian tadi saya sebutkan pencabulan dan sebagainya, itu definisi dari salah satu kekerasan seksual. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Perlindungan 35 2014 yang berlaku di Indonesia itu adalah kekerasan fisik, menendang, memukul, ya toh, mencubit sampai meninggalkan memar-memar, ya, dan luka fisik dan sebagainya, bahkan sampai bisa meninggal dunia, itu disebut namanya kekerasan fisik. Yang tadi itu yang diceritakan cukup panjang itu adalah kekerasan verbal. Oke. Verbal. Artinya merendahkan martabat dari, Masuk bully nggak Bang? termasuk Masuk bentuk bully. kekerangan, artinya merendahkan martabat dari orang yang dibully atau orang yang diperbal. Artinya sampai dia mengalami trauma dan menyakitkan dalam dirinya, itu adalah kekerasan verbal. Misalnya apa? Melototin saja mengakibatkan, ya, anak itu ketakutan dan selalu kalau bertemu itu trauma gitu, itu merupakan kekerasan verbal, ya. Lalu apalagi misalnya dengan memaki-maki terus menerus tanpa melakukan tindakan fisik, ya, sekali ketemu, oh kamu kurang ajar, kamu anaknya ART, kamu mamamu itu begini, mamamu, dibanding-bandingkan ke banyak orang dan mengakibatkan dia rendah dirinya, itu adalah kekerasan verbal. Itu yang di ini kan, hati-hati. Iya. Karena ini dapat berdampak dia anak itu akan frustasi dan mencoba melakukan bunuh diri.
Karena dia merasa bahwa tidak bermanfaat lagi sekali ketemu dengan ayahnya, ketemu dengan keluarganya, ketemu siapa, selalu direndahkan dan tidak pernah dihormati. Nah, itu merupakan kekerasan verbal, itu cukup berbahaya karena dia disimpan terus di dalam memori, dalam waktu tertentu dia akan membalasnya kembali. Jadi yang keempat itu dalam bentuk ya tadi disebutkan penelantaran. Penelantaran tidak memberikan nafkah itu adalah kekerasan terhadap anak. Hati-hati ya. Tapi yang dipertanyakan adalah kekerasan verbal. Setiap kali kita merendahkan martabat anak kita atau siapapun, bahkan istri kita pun yang terus-menerus mendapatkan umpatan-umpatan yang merendahkan martabat, dia akan bisa rendah dirinya, akibatnya dia bisa menganggap dirinya tidak berguna lagi. Itulah yang banyak orang korban-korban kekerasan verbal itu bunuh diri. Oke, Bang, cuman di sini yang agak masih bingung gini, apakah masalah adopsi terhadap orang tua itu maksudnya secara psikologis atau apa ya diperhatikan juga nggak sih Bang? Karena di sini ternyata anak itu kan diadopsi dari ibu yang memang punya background gangguan mental gitu. Sebenarnya hal-hal itu tuh sebenarnya diperhatikan kan, kasihan juga nih terhadap perkembangan si anak ini ketika dia dewasa, akhirnya kan juga berpengaruh besar juga terhadap itu anak. Lanjutan dari apa yang ingin saya jelaskan itu. Apalagi dalam posisi seperti itu, ya seharusnya dia mendapatkan tempat untuk dilindungi, bukan untuk direndahkan martabatnya. Tadi kan saya sempat singgung, kalau misalnya dia membanding-bandingkan, kau lahir dari anak yang difabel, kamu nggak tahu diri, misalnya membanding-bandingkan, itu adalah merupakan kekerasan verbal. Jadi apa yang menjadi persoalan yang tadi itu, sekalipun dia misalnya berasal dari keluarga ABK misalnya, dilahirkan dari seorang ibu yang mungkin kesehatan mentalnya terganggu, akhirnya diadopsi dalam kerangka untuk memberikan perlindungan anak. Tapi di tengah perjalanan itu direndahkan martabatnya, itu yang tidak dibenarkan. Enggak, maksudnya gini, kalau misalnya anak tersebut diadopsi, kemudian background si yang orang tua angkatnya ini dengan punya latar belakang adalah gangguan mental, sebenarnya ketika kita mau mengadopsi itu salah satu syaratnya ada nggak sih si orang tua? Enggak umum semua berlaku umum. Nah, kan di Indonesia itu justru aneh itu, mengadopsi anak sebenarnya harus mengadopsi anak yang tidak punya kemampuan. Misalnya cacat fisik, misalnya kayak gitu ya. Kalau di Eropa itu yang diadopsi, kalau di Indonesia dicarilah bibit bobotnya. Tapi kalau orang tuanya sendiri ketika mau mengadopsi, nggak ada hubungannya. Misalnya dengan orang tua si anak yang mau diadopsi kan, bahwa dia berasal dari keluarga itu kan maksudnya tadi itu. Iya, misalnya saya nih saya mengalami gangguan jiwa gitu, betul. Bang. Kemudian saya punya background, saya mau ngadopsi anak abang. Oh ya nggak boleh. Nah itu maksudnya sebenarnya, sebenarnya apa latar belakang si background calon orang tua asuh itu diperhatikan atau enggak sih, kan ini sampai terjadi harus ada diperhatikan kayak gini. Dan itu ada harus, syaratnya nggak? Iya, ada syaratnya. Misalnya dia tadi tidak mempunyai gangguan jiwa. Sorry penjelasan saya sedikit kurang menangkap tadi. Tapi ternyata ini saya tangkap. Itu nggak boleh. Itu ada persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan oleh undang-undang kita tentang sistem adopsi. Ya, itu artinya sedangkan yang temperamen, lalu kemudian yang tergantungan obat, lalu gonta-ganti pasangan sekalipun, temperamen, itu tidak bisa mengadopsi itu, apalagi kalau misalnya dia adalah gangguan mental, apalagi itu. Itu artinya kalau kita berikan kewenangan untuk mengadopsi itu, kita justru menyuruh anak itu menjadi korban gitu. Jadi ada persyaratan dari yang diatur oleh undang-undang tentang adopsi. Berarti memang syaratnya nanti si orang tua. Sorry, tadi salah tangkap. Enggak apa-apa, Bang. Latar belakangnya yang seperti itu tidak dibenarkan. Berarti memang si orang tua asuh itu nanti kayak diperiksa dulu atau di assessment dulu sama tim psikolog seperti itu ya, Bang. Tim psikolog yang direkomendasi oleh Kementerian Sosial. Juga dinas sosial kalau di daerah. Nah, itu semua terpenuhi misalnya. Syarat-syarat itu barulah direkomendasikan untuk minta penetapan pengadilan. Jadi setelah direkomendasi bahwa keluarga ini layak untuk mengasuh, maka dinas sosial atau kementerian sosial itu bisa merekomendasikan agar pengadilan memutuskan bahwa keluarga ini berhak untuk mengadopsi. Tetapi kalau unsur-unsur syarat-syarat dari adopsi itu tidak terpenuhi itu tidak dibenarkan, apalagi misalnya dia gangguan jiwa. Oke, setuju. Jelas ya, sorry tadi salah tangkap saya. Nggak apa-apa, Bang. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Apa katanya lagi nih ya? Ini banyak sekali nih, Bang. Nggak apa-apa, silakan. Siap. Dari Kak
Dina. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. saya mau bertanya, jika kita sedang diancam seseorang, bisa melapor ke manakah gitu atau ke sini gitu. Saya sedang diancam seseorang, kebetulan saya ada nomor WhatsApp dan tahu alamat Instagramnya. Saya juga punya foto wajahnya. Aha. Untuk bukti pengancamannya, saya bisakah mengirimkan ke sini? Iya, jadi kalau berhubungan dengan anak tentunya ya, karena mungkin siapa tapi namanya itu Kak Dina. ya dalam kerangka melindungi anak misalnya. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, saya kira itu bisa pertama tentunya karena kita terancam keselamatan kita karena membela anak bisa langsung ke polisi, bisa juga ke Komnas Perlindungan Anak, ya. Tetapi kalau itu misalnya persoalan-persoalan di luar anak juga bisa dilaporkan karena itu merupakan hak hukum dari warga masyarakat untuk mendapat perlindungan dari polisi paling tidak dari ancaman itu. Oke. Nah, apalagi kalau dia atau siapa tadi itu namanya? Kak Dina. Kak Dina itu memberikan tumpangan dan perlindungan terhadap anak yang rentan bahkan menjadi korban kekerasan maupun kekerasan fisik atau seksual atau ancaman penculikan dan sebagainya. Saya kira bisa langsung ke polisi, tetapi kalau misalnya dekat dengan kantor Komnas Perlindungan Anak bisa melaporkan itu, apalagi bukti-bukti petunjuknya, fotonya ada dan sebagainya dan bentuk-bentuk ancamannya ada kan. Nah, itu sudah menjadi bukti petunjuk untuk polisi penegak hukum untuk meneruskan perkara ancaman itu. Oke, Bang, sebenarnya ini ada bukan dari netizen tapi kayak pertanyaan titipan gitu gini. Silakan ya. Apa itu? Di Instagramnya Komnas Anak itu banyak sekali DM yang masuk. Kayak misalnya anak-anak yang mereka mendapatkan ancaman WhatsApp gitu, kemudian kayak gambar-gambar mereka atau video-video mereka yang tidak mengenakan pakaian itu disebar. Nah, ini sebenarnya kita kurang tahu nih sebenarnya anak ini tuh maksudnya video dia bisa tersebar apakah dia yang memberikan atau gimana, tapi memang banyak banget nih Bang sekarang DM yang masuk itu mereka mendapat ancaman dengan ancaman video kamu akan disebar. Yang jadi masalah adalah apakah si anak ini memang dia kenal sebenarnya sama si pelaku atau gimana. Ada salah satunya Bang dari mereka itu dijanjikan kayak masuk majalah atau apakah terus mereka disuruh foto gitu sama kirim video. Nah, itu ada juga yang seperti itu Bang. Ya, jadi kondisi yang seperti ini yang sedang dialami oleh anak-anak remaja kita cukup banyak ya. Ini tentunya harus mendapatkan perhatian semua pihak karena anak ini kan dieksploitasi ya. Dunia anak kan ya dunia remaja paling tidak kan. Dia punya energi menunjukkan paling tidak dia sebagai herois gitu. Ada kan laki-laki gitu. Ada juga perempuan dia menunjukkan energi biologisnya ya, menunjukkan gesturnya atau badannya dan sebagainya. Ini bagus loh badanku gitu ya. Ini loh ini gitu kan. Akhirnya mereka foto-fotoan akhirnya kan. Lalu kemudian juga bisa juga dikomunikasikan lewat media sosial. Dan di situ persoalannya sekarang. Jadi banyak orang dewasa tanda petik atau remaja yang sama-sama punya energi biologis, energi herois, energi apalah gitu ya. Itu justru dengan kemudahan sekarang itu media sosial itu yang membuat terjebak anak-anak remaja kita. Nah, kalau itu ditemukan maka jangan menutup lagi dengan peristiwa itu karena ini akan bisa menjadi alat untuk menekan agar sasaran yang menjadi maksud saya sasaran dari orang yang berbuat jahat itu tertumpu pada itu. Maka perlu mengkomunikasikan langsung kepada orang tua. Ini kan yang terjadi numpuk itu karena nggak berani kan ngomong sama orang tua. Bahkan orang tua kalau mau diajak langsung emosi gitu kan. Wah itu kamu memang sudah perilaku seperti itu dan sebagainya. Dimarahin malah bukan dibuka akses untuk mendiskusikan kenapa itu. Maka banyak kejadian-kejadian kan melalui media online itu dengan gambar-gambar seperti itu. Padahal nggak kenal dia. Ada peristiwa satu contoh misalnya seorang remaja dari Surabaya ya kemudian hilang lalu kemudian keluarga itu melapor ke Komnas Perlindungan Anak, lakukan investigasi, ternyata si remaja itu berkomunikasi dengan media sosial itu dengan laki-laki remaja juga yang tidak dikenal pada saat itu berkomunikasi laki-laki itu di warnet. Itu pagi-pagi naik kereta api si remaja perempuan dari Surabaya itu mendatangi ke satu tempat di Jakarta seperti itu sampai sebegitu menariknya karena apa? Sudah ada ancaman
kalau ini kamu nggak datang, maka fotomu saya akan sebar. Padahal pada pembuatan foto itu juga bukan secara fisik, melalui video call apa macam-macam, dan diminta dan diperintahkan untuk pose-pose tertentu. Dan itu dilakukan komunikasi itu, tapi tidak langsung, itu sudah berkomunikasi lama. Itulah yang menjebak sekarang. Itu apa yang saya katakan, apa yang dikatakan Nia tadi. Nah, hati-hati kalau ada seperti itu, orang tua juga harus terbuka, jangan langsung memponis gitu ya, memarah-marahi, lalu menyalahkan anak, tetapi pahamilah bahwa anak itu juga sudah stres untuk menghindari itu, tetapi tidak bisa terhindari. Ada teman cucu saya waktu itu ya, masih SMP waktu itu, sampai ratusan juta loh, karena mereka waktu itu masih senangan-senangan, tapi ada perintah-perintah pembuatan gambar, lalu pada saat tertentu mereka putus istilahnya, lalu si laki-lakinya atau si remajanya itu tidak bersedia putus, lalu mereka bertengkar dengan ancaman itu. Jadi sekali ancam, kalau ini saya sebarkan, kamu bisa nggak bayar saya 1 juta setiap bulan. Jadi itu bisa sampai orang tuanya datang ke Komnas Perlindungan Anak, karena sudah numpak sampai ratusan juta. Karena bisa sebulan sejuta, dan akhirnya anak ini menjadi punya tindak perilaku yang menyimpang, diam, sering mencuri dan sebagainya, hanya untuk mengatasi tekanan-tekanan itu. Maka saya mengingatkan fenomena ini, fenomena yang harus kita cari solusinya, dan anak harus diberikan akses untuk mendiskusikan itu. Orang tua juga harus terbuka terhadap itu. Oke Bang, sangat jelas jawaban dari Abang. Kita lanjut ke pertanyaan netizen yang lain ya Bang. Lanjutnya. Dari Kak Zilvia Safira. Apa katanya itu? Anak-anak saya tidak dinafkahi. Sepertinya kasus seperti ini banyak sekali ya Bang ya. Mantan suami saya sudah bercerai 1 tahun, bahkan mantan suami tidak pernah menanyakan kabar anak. Padahal ayahnya seorang ASN. Apakah ini termasuk unsur penelantaran? Kekerasan dan penelantaran, dan itu merupakan tindak pidana penelantaran berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, ancamannya 5 tahun. Saya sarankan lapor segera ke Komnas Perlindungan Anak dan polisi. Karena bapak-bapak seperti itu, bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak mau lihat bapak-bapak seperti itu. Karena itu menelantarkan anak, mencederai anak, melukai hati anak, dan merusak masa depan anak. Saya sudah selalu berkatakan, sekalipun putus hubungan perkawinan, kewajiban kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, tidak boleh lekang. Karena sekali lagi anak itu bukan berkehendak lahir atas dirinya, tetapi atas dirinya dari bapak itu, siapa namanya itu? Bapaknya nggak disebutin Bang, tapi ibunya ada Iya, Zilvi. mantan dari suami dari Ibu Zilvia. Zilvi itu. Silakan Ibu Zilvi, saya akan bantu menggugat suami, mantan suami, karena itu merupakan tindak pidana dan ancamannya 5 tahun. Ancaman 5 tahun ya nggak sembarangan. Nah kalau misalnya langsung bisa ke Komnas Perlindungan Anak, dan bisa juga langsung ke polisi, karena itu merupakan tindak pidana. Tidak perlu didamaikan itu. Wajib hukumnya. Jadi sekali lagi saya keras terhadap itu. Oke Bang, berarti untuk Kak Zilvia Safira bisa ke Komnas Perlindungan Anak Bisa, atau sangat bisa deh, sangat bisa. dilaporkan Silakan. dengan kasus penelantaran ya Bang ya? Betul. Oke Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Apa Kak katanya lagi tuh? dari Kak Nonem. No name. Bisakah? No name itu tanpa nama itu. Iya, mungkin dia takut juga nanti Bang di Jangan takut. Begitu Ada. bagus nama, no name. Oke, bercanda. ada Bang Oke. Aris yang akan melindungimu. Iya, mantap. Dan bisakah Komnas Anak membantu merebut hak asuh anak? Lagi Bang, hak asuh lagi. Jadi istilahnya bukan merebut hak asuh ya. Saya luruskan kan. Kalau misalnya ada peristiwa di mana satu pasangan misalnya tidak layak untuk mengasuh ya, kriterianya terpenuhi. Nah, seorang ibu atau seorang ayah itu berhak untuk menyelamatkan anak itu. Jadi bukan merebut atau apa tadi istilahnya? Merebut sih Bang, dia Merebut bilang. enggak. Karena kewajiban kita lah sebagai orang tua untuk mengasuh dan melindungi anak. Enggak ada istilah merebut, karena itu anaknya sendiri. Berbagi waktu mungkin begitu ya kalau Bang. misalnya ada seperti ya nih saya ingat, seperti misalnya kasusnya siapa bintang sinetron itu Sania Marwah. Oke. Ya kan itu kan sudah ada penetapan pengadilan toh, tidak perlu lagi rebut-rebutan. Hak asuhnya kan sudah dalam proses hukum dengan baik, itu kan jatuh ke si Marwah itu kan.
Lalu kemudian dalam peristiwa yang saya dengar itu dan menjadi viral itu dihalang-halangi oleh suaminya. Itu tidak boleh gitu. Dan tidak ada istilah perebutan anak. Sama-sama mengasuh karena itu kewajiban dari orang tua. Itu loh, saya jelaskan itu tadi. Sekalipun ada putusan pengadilan, nggak ada istilah merebut anak. Kewajiban itu melekat pada kedua orang tuanya, hak itu melekat pada Anaknya. anak. Pengasuhannya di situ. Oke bang. Ini harus diluruskan gitu loh. Aduh, anak kok direbut-rebutin gitu. Kalau permen, singkong, tomat, itu bisa direbutkan. Oke, episode ini abang kira-kira ada kiriman nggak? Mudah-mudahan nanti ada kiriman lagi. Kiriman dari Cabai gila, cabai. apalagi tadi bawang putih yang apa namanya itu, bawang putih yang tidak pakai swing itu loh. Oh, Bawang putih satu, oh ya apa namanya? Mas kameramen apa? bawang Putih satu apa? tunggal. Bawang putih tunggal. Kalau dikit senang sekali. Oke, ditunggu netizen Oh, iya. atau sahabat anak Indonesia. Supaya kita bisa menyambal. Kita bisa itu ya bang ya, sambil makan ikan asin. Betul. Abang bisa nggak makan ikan asin? Masih, apalagi ikan teri Medan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan serius. Lanjut. Oh, Tapi serius tuh. santai. Kok serius dulu. Serius. Oke. Serius bang. Oke. Dari Kak Shediati _ Ida 474. Mau tanya, bagaimana jika seorang anak Ya. ketika berbuat kesalahan yang tidak wajar, lalu orang tua memberikan hukuman? Jadi kekerasan dibalas dengan kekerasan itu adalah menimbulkan kekerasan. Nggak ada yang baik itu kan. Jadi kalau ada anak kita, ya katakanlah seperti tidak tunduk pada aturan keluarga, lalu hukumannya adalah dengan kekerasan, memukul, memaki, mengusir. Itu justru menjawab persoalan itu dengan kekerasan dan tidak selesai. Oleh karena itu, kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan. Karena dunia anak adalah dunia mencontoh, meniru dan apa yang dirasakan. Apalagi kalau misalnya dia masih berusia di bawah 10 tahun atau di bawah 12 tahun. Dia masih mencontoh apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan di dalam lingkungannya. Jadi kalau dia dididik dengan kekerasan, dia akan belajar tentang kekerasannya. Itu otomatis. Tetapi sebaliknya kalau kau ajarkan dia sholatnya baik, tapi bapaknya juga sholat, ya jangan ngajari anak sholat, tapi bapaknya nggak sholat, dia akan mencontoh yang baik. Karena dia di lingkungan itu. Dia orang tua mengajarkan cinta ya kepada kakaknya, dia akan mencontoh itu, cinta damai dan sebagainya, menghargai sesamanya, dia akan menghargai itu. Itu yang terpenting. Didikan orang tua itu adalah yang utama, dan garda terdepan untuk melindungi anak itu adalah orang tua. Jadi sekali lagi, kalau kita ajarkan anak dengan kekerasan, dia otomatis mengalami meniru kekerasan itu, dan dia bukan lakukan kepada orang tuanya, tetapi bisa dilakukan dengan sesamanya. Itu loh. Jadi kasus-kasus tawuran, bully itu juga bisa kita selidik bahwa dia mencontoh keadaan di rumah sehingga dia punya perilaku menyimpang enggak, perilaku bully enggak gitu. Misalnya emaknya sering teriak-teriak tiap pagi gitu bangunkan, dia akan mencontoh teriak, paling tidak akan mencontoh mama teriak, mama teriak, mama teriak. Gitu misalnya kan, bisa begitu kan. Artinya mamanya didoain tidak baik gitu kan, karena merasa dia tertekan dan sebagainya. Maka kalau dia misalnya, nak selamat pagi, pasti anaknya akan pada saat bangun pagi juga, mak selamat pagi gitu. Tapi kalau misalnya maknya baru bangun dan sudah, kamu bangun ya, kamu itu ngompol ya, kamu, wah dia stres dan sebagainya. Akhirnya dia pergi ke kamar mandi tapi sambil memaki-maki, mama gitu. Akhirnya anak ngedumel mulu ya bang? Ngedumel mulu dan tidak baik kan gitu. Itu saya kiranya. Oke bang, nah ini lanjut nih bang, di yang masih agak berkaitan juga tentang anak. Silakan. Dari Kak Irma. Ya, apa kata Irma itu? Malam saya mau tanya, jika mertua saya suka cokot atau gigi, cokot atau gigi apa ya? Cokot atau gigi? Oh cokot itu gigit. Cokot itu menggigit. Gigit. Mertuanya menggigit dia. Enggak. Macam mana tuh? Bukan bang. Gimana coba jelasin begini. Jika mertua saya suka cokot atau gigi kulit anak saya yang belum berusia 1 tahun dan anak saya. Maksudnya mertuanya mencokot
cucunya. Itu maksudnya. Mencokot itu menggigit. Menggigit Bahasa kulit. Jawa itu. Iya. Oh, menggigit kulit saya. Oh, kulit anak saya nggak nangis, Bang. Nggak Dengan nangis. alasan mertua saya gemes dengan anak Oh. saya. Apa ini dibenarkan? Mencium aja dengan paksa itu nggak dibenarkan. Misalnya Apalagi gini. mencokot ya, Bang. Misalnya begini, ada anak kan, ketika kita lihat itu entah ponakan kita atau cucu kita nih ya, kita ingin mencium, tapi kita baru datang gitu kan. Ya, tapi lihat digendong ibunya misalnya. Lalu kita gemes ingin cium gitu. Kita datangi. Waktu belum sampai saja anak itu sudah mulai bergerak agak takut gitu kan. Dengan neneknya atau apa. Saya pernah, Bang, bro. Misalnya seperti itu kan. Terus kita semakin gemes, ini kok sombong banget sih datang neneknya juga nggak mau dicium gitu misalnya niatannya. Semakin dekat dia semakin menolak gitu kan dari gendongan ibunya. Dan kita makin gemes. Kita makin gemes, bahkan anak itu teriak. Oke. Gua mau kan? Karena kita makin gemes, kita pegang kepalanya, kita cium gitu, itu kekerasan. Oke, Bang. Kekerasan, apalagi itu mencokot. Mencokot itu menggigit loh. Misalnya digigit bibinya gitu. Kadang-kadang kalau sudah nenek-nenek lupa melepas kan, jadi gitu kan. Itu takutnya si menantunya misalnya kan. Dia artinya bahwa ketika anak itu merasa tertekan akibat itu, sekalipun itu cucu kita, sekalipun itu bibi kita dan sebagainya, ketika anak itu menolak, harus hargai anak menolak. Walaupun secara verbal anaknya nggak bisa mengatakan jangan gitu, Nangis, nangis kiri kanan merontak begitu, tapi kita semakin gemes kan. Iya. Aku sombong banget ini cucuku gitu kan, atau ponakan saya ini, akhirnya kita pegang kepalanya, kita cium gitu. Apalagi mencokot, nggak boleh. Mencokot Jadi nggak boleh. nggak boleh. Menggigit Oke. maksudnya mencokot. Kan itu. alasannya, udah lama nggak ketemu. Iya, kalau anak itu tertekan nggak boleh, apalagi mencokot. Mencokot Jadi itu pasti kekerasan, di sini, Bang. mencokot di sini gitu kan. Waduh, itu kekerasan. Oke. Dan Jadi sesuatu tindakan yang kita lakukan pada seseorang kalau itu anak merasa tertekan, menderita gitu kan, terbeban, nah itu kekerasan, tapi kan itu mungkin sebagai salah satu upaya, udah lama nggak ketemu, pengen lebih deket. Betul. Maka sekarang ini harus dipertimbangkan hal-hal seperti itu. Nah itu ya, ini perkembangan anak-anak kan seperti itu ya, gitu loh. Nggak bisa. Dan kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita secara otoriter, apa yang kita terima dari nenek moyang kita didik anak kita dengan sistem itu, nggak bisa. Oke. Itu bentuk kekerasan, hati-hati. Apalagi melototin tiap hari. Anaknya gini terus pergi, tapi melototin lagi. Kesana masih diikutin lagi. Itu kekerasan. Nggak boleh ya. Bang, kalau di jalan kita lihat anak orang. Oh iya. Nah, terus kita liatin. Pak, misalnya kita liatin anaknya sudah gini, masih melotot, masih gini, anaknya udah pergi, masih gini lagi. Kan niatnya bercanda, Bang. Nggak ada, anak itu kan nggak melihat itu bercanda, dia ketakutan. Kalau misalnya bercanda kan secara fisik gitu kan sambil tertawa. Tapi di jalan, di halte, kau liatin gitu, anaknya udah pergi, kau udah gini lagi, anaknya udah gini, ini lagi, itu kekerasan. Apalagi sekali lagi mencokot, nggak boleh. Jadi dilarang mencokot, Nggak sahabat boleh. anak Nggak Indonesia. boleh. Walaupun itu maksudnya baik dan kasih Gemes, sayang. dan maksudnya gemes ya, Bang. Ya. Oke. Jelas ya itu ya. Jelas, Bang. Oke, Bang, saya nggak akan ngulangin lagi, Bang. Baik. Mungkin kau dulunya punya pengalaman begitu, bukan? Enggak, Bang, Oh, saya suka liatin anak kecil kalau lagi naik motor, terus anak kecilnya ngadep ke saya tuh suka saya liatin terus. Kalau liatin kan masih bagus gitu Terus kan. saya senyum, terus nanti Kalau kadang-kadang saya senyum bagus, gituin. tapi kalau udah anaknya sudah gini, kau gini lagi, Saya kejar. ketakutan. Oh, gitu. Pokoknya kalau dia ketakutan itu Nggak boleh ya, nggak Bang? boleh. Siap, Bang. Nggak boleh berarti. Oke. Kita next ya, Bang. Oke. Tapi ini nggak akan dilaporin kan, Bang? Enggak. Kita kan mau menjelaskan itu. Oke. Mencopot nggak boleh. Oke, sip. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Agnes Agnes ya. _ENT. Silakan ya. Pak Aris yang terhormat, Oh. kalau ada anak pemulung, Ya. orang tuanya tidak punya KK dan KTP, Aha. anaknya tidak ada akte kelahiran. Iya. Akhirnya mereka tidak bisa mendaftar di sekolah formal seperti sekolah negeri SD gratis. Solusinya bagaimana, Pak? Mereka juga anak Indonesia, berhak mendapatkan pendidikan. Ini ya, ada persyaratan untuk mendapatkan akte lahir itu, tapi itu dipermudah oleh pemerintah. Tadi itu ada kah? Bapak ibunya kan ada. Iya. Tetapi tidak ada akta perkawinan mereka.
tidak ada kakak mereka itu kan. Iya. Tidak punya kakak, Tapi ada bapak ibunya toh. ada bapak ibu tapi nggak punya KTP, Iya, nggak punya akte. iya. Itu bisa langsung ke catatan sipil dan kependudukan. Itulah kehadiran pemerintah untuk mempermudah itu. Cara neopo, gitu kan. Mereka bisa dibuat perkawinan, kayak menikah begitu, dengan sederhana, supaya dia sah suami istri dan disitulah mendapatkan KTP dan kakak itu. Di situ, walaupun anak itu sudah lahir. Itu untuk mempermudah, dan itu saya kira pemerintah tidak akan menghambat itu. Kecuali kalau bapak ibunya nggak tahu. Lalu kemudian diantar di Komnas Perlindungan Anak misalnya. Bisa Komnas Perlindungan Anak mengurus akte itu. Atau diletakkan di mana ada seorang ibu ingin mengadopsi. Itu bisa atas nama ibu yang mengasuh itu. Atau ibu itu sendiri bukan kandung biologisnya ketika suami atau katakanlah pasangannya entah kemana gitu. Apalagi kalau ini misalnya ada bapak ibunya, KTP dia ada, tinggal datangnya ke catatan sipil, ya tentu melapor ke otoritas di mana dia tinggal, apakah dia sebagai pemulung, ya kan dia pasti tinggal di bedeng-bedeng, itu kan ada kelurahan dan sebagainya. Disitulah pemerintah tidak boleh menghambat itu dan mempermudah supaya anak itu mendapatkan akte sebagai persyaratan mendapatkan hak yang diatur oleh negara, termasuk mendapatkan pendidikan di usia dini sampai menengah, ya, pekerjaan dan seterusnya. Saya kira itu ya, begitu. Okay. Bisa dinikahkan kembali, artinya walaupun dia tidak menikah itu bisa difasilitasi. Kan ada nikah massal misalnya, ya kan, itu kan menjadi kewajiban pemerintah. Itu bisa sebagai persyaratan supaya dia dapat KTP, dia dapat akte perkawinan dan kakak itu. Itu persyaratan dari catatan sipil pendudukan. Oke, kita ke pertanyaan dari Kak Musyarifin ya Bang. Iya, silakan ya. Apa katanya Nia? Apa pendapat Bang Aris soal bentuk partisipasi anak dalam pembangunan yang inklusif? Nah, jadi ada 10 hak anak Nia, yang diatur oleh instrumen PBB tentang hak anak itu. Bahkan di Indonesia itu prinsip-prinsip 10 hak anak itu wajib hukumnya untuk diketahui anak Indonesia, bahkan keluarga. Yang pertama itu kan hak bermain. Yang ke-10 itu hak partisipasi dalam pembangunan. Itu artinya hak anak untuk didengar pendapatnya, menyangkut tentang dirinya, menyangkut tentang keluarga, menyangkut tentang tadi pembangunan. Bisa pembangunan desa, kecamatan, kabupaten, dan kota, dan berikan akses. Caranya bagaimana? Hak partisipasi itu bisa dilakukan perorangan, bisa dilakukan secara berkelompok. Maka pemerintah mengimplementasikan hak partisipasi anak dalam pembangunan itu dalam pembentukan forum-forum anak mulai dari tingkat desa, kemudian kecamatan, ya, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Bahkan di tingkat nasional itu ada yang disebut namanya Kongres Anak Indonesia yang sekali setahun dilaksanakan, dan pesertanya adalah seluruh anak-anak yang terpilih, ya, di forum-forum anak di seluruh tingkatan, di seluruh tempat. Biasanya itu dilakukan berpindah-pindah, baik itu di salah satu provinsi ke provinsi lain. Suara anak itulah yang dirumuskan oleh anak Indonesia itu tanpa intervensi orang dewasa, itu yang disebut namanya hak partisipasi. Jadi itu dibenarkan oleh undang-undang dan difasilitasi oleh negara. Nah, maka muncullah sekali setahun suara anak Indonesia di tingkat nasional, itu Kongres Anak Indonesia yang seringkali difasilitasi oleh Komnas Perlindungan Anak. Di daerah itu ada forum-forum daerah, forum anak desa, forum anak daerah tingkat kabupaten kota, dan merumuskan apa yang terjadi, apa yang menjadi suara anak di dalam partisipasi pembangunannya gitu. Karena anak juga harus dilibatkan, bukan saja untuk kebijakan pembangunan, di rumah pun anak itu berhak untuk didengar pendapatnya sebagai bagian dari hak partisipasi. Nah, yang pertama kan hak mendapatkan hak bermain, ya kan, pendidikan, perlindungan, ya, nama, kebangsaan, akte lahir, ya seperti bentuk itu, rekreasi, makanan, kesehatan, kemudian termasuk non diskriminasi. Yang terakhir itu hak partisipasi yang diatur oleh Kovenant Internasional maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya kira itu jelasnya saya ingin sampaikan. Sekali lagi ini dalam rangka Hari Anak Nasional nanti akan kita
buat Kongres Anak Indonesia dalam bentuk virtual karena memang kita harus menghadapi serangan corona yang menakutkan saat ini untuk klaster anak-anak. Oke, berarti ini yang ditunggu oleh forum anak di daerah ya Bang. Banyak banget sih sebenarnya DM yang masuk dari forum anak. Kira-kira akan ada kongres lagi nggak nih? Karena kita udah hampir 2 tahun mungkin ya Bang. Hampir 2 tahun, tapi tahun ini kita akan virtual. Jadi kita akan mengorganisir supaya anak-anak itu menyuarakan suaranya yang sudah diakomodir oleh lembaga-lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantara. Jadi prosesnya begitu. Jadi suara anak itulah nanti akan dibacakan masing-masing provinsi, masing-masing daerah, masing-masing forum dengan pendekatan virtual tadi. Oke, kira-kira kapan Bang akan ada Kalau kongres? Kan biasanya November tuh, biasanya bulan jadi Oktober kita November. akan coba dalam rangkaian Hari Anak Nasional. Kalau Hari Anak Nasional jatuh tanggal 23, bisa kita laksanakan sebelum itu. Biasanya kan sebelum itu ya, sebelum perayaan puncak, mungkin tanggal 16 sampai 19 kalau di kebiasaan Kongres Anak Indonesia secara fisik ya, bertemu secara fisik. Tapi karena virtual mungkin bisa lewat, mungkin Agustus, mungkin bulan-bulan yang berikut sesuai dengan kesempatan-kesempatan yang ada. Saya kira bersabarlah, dari Komnas Perlindungan Anak akan menyampaikan itu dan mengumumkan itu kepada publik. Oke, saya juga rindu sekali Bang kongres. Saya sangat rindu kali, apalagi kalau fisik gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti ini, apalagi sekarang varian virus Delta itu mensasar klaster anak-anak. Jadi kita harus waspada. Oke Bang, terima kasih untuk ngobrol kali ini. Selesai. Alamak, belum lagi banyak kita omong. Itu Bang. Oh gitu ya, belum. Sudah closing katanya. Berarti kita tinggal tunggu lagi kapan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Tentu Bang. Nah, itu. Ya kadang-kadang kan orang hanya mendengar tapi tidak menjalankan itu. Mengeksekusinya kan susah gitu ya. Tapi percayalah, berkat kehadiran Komnas Perlindungan Anak yang terus-menerus bahu-membahu agar anak-anak bisa terselamatkan dengan baik. Karena situasinya cukup mencekam. Sekali lagi saya memberikan harapan kepada orang tua, stop kekerasan sekarang dan untuk selamanya. Karena anak adalah masa depan kita, anak adalah masa depan keluarga, masa depan negara. Kalau itu tidak terlindungi, maka kita bisa terancam kehilangan generasi. Itu Nia selalu saya tekankan. Seorang artis merdeka serai tentunya mengawal ini terus-menerus, terus bergerak, terus bersama anak Indonesia, kecuali dunia ini runtuh. Demikian. Ya. Oke, terima kasih ya Bang. Sama-sama, sampai ketemu di ngobras selanjutnya. Yuk. Oke, itu tadi ngobras bersama Bang Aris dalam episode Q&A. Jangan lupa saksikan kita di Q&A ini setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, dipastikan Indonesia maju. Sampai jumpa.